sudah join malam ini. Jadi malam ini kita sangat beruntung bisa kehadiran Coach Cece ya dari IG-nya Kuku Keuangan. Jadi kita sangat beruntung hari ini bisa kehadiran beliau. Eh, Malam ini kita akan membahas mengenai bagaimana intinya bagaimana mengatur keuangan dan uh, bener nggak sih investasi terutama di saham gitu bisa bikin cepet kaya. Nah ini nanti kita akan berbincang-bincang gitu ya, ngobrol sama Coach Cece yang sudah punya pengalaman gitu ya, seperti apa nanti gitu. Nah jadi selamat malam kok. Ini kita teman-teman sudah mulai banyak yang join gitu ya malam ini. Jadi kita mungkin bisa langsung mulai. Semoga Koko bisa ini sharing-sharingnya Ya, apa namanya bisa bermanfaat gitu ya buat teman-teman yang lain juga gitu. Oke oke. ya, Nah, sama. Saya juga uh, beruntung, Pak Alim. Nggak cuma saya doang yang, hmm, Kak Alim doang yang beruntung. Saya juga beruntung bisa ngobrol bareng sama Pak Alim. oke Bisa oke, sama-sama thank you belajar. thank you. Nah, ini karena kan kita temanya hari ini lebih ke sesuatu yang mungkin lebih agak general ya. Kalau kalau saya di Bitrade ini kan lebih mungkin sehari-hari kayaknya lebih ke trading sahamnya gitu ya. Nah, sekarang Hmm. ini buat teman-teman sekalian, jadi ini pengetahuan di luar trading. Trading itu adalah salah satu mungkin metode saja gitu ya. Tapi Ya, bagaimana cara mengatur investasi secara keseluruhan atau mungkin keuangan secara keseluruhan. Nah, ini mungkin Bu Cece yang lebih expert gitu. Nah, jadi uh, mungkin kita langsung mulai ini kalau boleh diceritakan kok kira-kira jadi di IG Koko Keuangan itu apa aja yang dilakukan oleh Ko Cece gitu sehari-harinya. Gitu. oke. Oke, sebelumnya buat teman-teman semua, salam Hmm. kenal dulu. Nama saya Cece. Biasa dipanggil Ko Cece, tapi kalau di IG pakai nama Koko Keuangan. Jadi di sana saya sharing tentang pengelolaan keuangan secara umum dan beberapa topik-topik yang spesifik, misalnya kayak investasi atau mungkin juga pengelolaan keuangan rumah tangga dan sejenisnya itu ya. Nah, itu yang di-sharingkan sehari-hari. Jadi ya, kita baca-baca banyak sumber, lalu kita simpulkan menjadi sebuah konten yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang punya minat ke sana, pengen kelola uang lebih baik, juga berinvestasi. Nah, kalau kayak di Pahalim, di Bitrade kan dia spesifik banget ya, lebih ke Hmm, teknik saham gitu. Sedangkan saya memang betul, lebih betul. general ya, lebih Hmm. general belajar tentang kelola uangnya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, misalnya kadang-kadang bahas topik tentang saham, kadang tentang reksadana gitu. Jadi tergantung juga kebutuhan dari teman-teman apa. Begitu paling. Oke, oke, baik, baik. Jadi ini Coach Cece lebih banyak mengenai pengelolaan keuangan secara keseluruhan ya. Jadi kalau memang kan teman-teman Ya, punya betul. penghasilan, sebaiknya itu diapakan gitu kan. Nggak melulu harus investasi itu di saham. Memang ada beberapa produk lain yang tadi sempat disebut oleh Coach Cece gitu ya, ada reksadana, macam-macam dan sebagainya. Nah, eh, mungkin ini juga bisa menjawab bagi teman-teman sekalian. Ini kalau misalkan pasar saham lagi nggak bagus gitu ya, lagi bearish, enaknya mau dikemanain? Nah, ini nanti Coach Cici mungkin bisa jawab juga. Ya, Nah, mungkin eh, kalau misalkan ini yang umum ditanyakan ya, gue ya dari beberapa teman-teman gitu. Sekarang kalau misalkan ini sekarang kita punya penghasilan gitu, terus kemudian mungkin bagi teman-teman ada yang sebagian belum menikah, sebagian sudah ada yang menikah gitu. Nah, ini gimana ya pembagiannya atau mungkin gimana caranya supaya duit ini beberapa teman-teman bahkan mengeluh kalau pas single kok rasanya duit ini nggak ngumpul-ngumpul padahal gaji juga gede gitu belasan juta gitu tapi kayaknya nggak ngumpul-ngumpul. Nah ini eh, gimana ya sebaiknya supaya mengatasi hal ini supaya kalau pas mau nikah itu benar-benar ada model gitu ya, udah disusun gitu misalkan gitu untuk yang belum nikah ya, oke, oke, oke. atau mungkin untuk yang sudah nikah ini akhirnya bisa tetap bisa menabung gitu di luar walaupun dengan mungkin pengeluaran yang bertambah karena sudah berumah tangga. Nah ini kalau dari Ko Cece seperti apa ya pendapatnya? Oke. Sebenarnya kuncinya itu simple paling. Jadi Hmm, sebenarnya sederhana, kita hanya perlu punya namanya tujuan. Jadi kita hmm. punya goal yang jelas. Jadi contoh nih, tadi kita karyawan single gitu ya, kerja gaji belasan juta,
kita kalau nggak punya tujuan, maksudnya kita kerja tuh buat apa? Uangnya mau buat apa? Itu biasanya ya akan hilang gitu aja karena kita nikmatin sehari-hari, santailah, toh masih ada gaji bulan depan gitu ya. Nah itu kan karena nggak punya tujuan tuh. Nah kalau kita mau kumpul dana, kita harus punya tujuan dulu yang spesifik dan jelas. Jadi misalnya kita tujuannya 3 tahun lagi, misalnya mau nikah gitu ya. Kita hitung-hitung, oh butuh dana 100 juta misalnya. Kita butuh dana 100 juta gitu ya. Nah dari gaji kita hitung-hitung nih kira-kira dalam 3 tahun supaya kumpul 100 juta itu harus nyisihin berapa setiap bulan. Nah jadi kan dengan punya tujuan kita akan punya motivasi lebih daripada kalau nggak punya tujuan. Nah dari motivasi itulah akhirnya kita bisa mengupayakan untuk menyisihkan di awal. Nah teman-teman juga banyak sih yang keliru. Kalau nabung itu dari sisa biasanya gitu ya. Nah yang benar justru itu dari di awal. Jadi misalnya gaji kita 10 juta, kita tadi udah hitung ya budget buat nikah 3 tahun lagi butuh nabung misalnya 3 juta per bulan gitu. Nah dari 10 juta langsung kita potong di awal, langsung dipotong di awal 3 juta, berarti kita hanya boleh pakai atau habiskan 7 jutanya aja. 3 jutanya di keep. Jadi otomatis kita masukin investasi di mana gitu ya. Itu pasti punya tabungan. Tapi kalau kita nabungnya dari sisa, iya kalau ada sisa, kalau nggak ada ya bablas habis. Gitu. Jadi pertama punya tujuannya dulu yang spesifik ya. Jadi tujuannya jangan yang random, jangan cuma aku pengen jadi orang kaya, itu bukan tujuan yang jelas. Kayanya seberapa kaya gitu. Terus kapan tercapainya, kayak tadi mau nikah 3 tahun lagi butuh uangnya 100 juta gitu kan. Nah, udah tahu detailnya, udah mulai sisihkan tiap bulan. Itu udah pasti bisa sih. Maksudnya ada motivasi lebih untuk mengumpulkan itu paling. Oke, oke. Nah, ini mungkin sebagian teman-teman juga ada yang masih bertanya-tanya gitu. Gimana ya merumuskan atau mungkin supaya kita tahu sebenarnya tujuan kita itu apa sih gitu. Karena banyak yang saya temui akhirnya tujuannya ya maunya sih bisa menikmati hidup gitu. Oke, ini kan kayak ngambang gitu ya. Ya. Jadi kalau menentukan tujuan itu baiknya seperti apa ya supaya akhirnya itu benar-benar ada hasilnya gitu. Kalau Oke. dari Pertama kita susun dulu nih. Kita tuh 1, 2, 3 tahun itu mau jadi apa atau mau ngapain. Jadi kita memang harus ambil waktu buat ibaratnya kayak merenung gitu ya. Kayak merenung dulu kita kira-kira mau ngapain ya. Saya mau buka bisnis gitu. Oh saya mau nikah. Oh saya mau beli mobil. Kan pastilah ada namanya impian-impian gitu pasti ada ya. Nah, kita tinggal filter impian yang realistis. Dan memang benar-benar kita tuh butuh. Kalau impian itu nggak kita wujudkan, hidup kita jadi tidak lebih baik misalnya. Kayak misalnya kita kerja nih, jaraknya jauh. Oh, kita butuh kendaraan misalnya. Itu kan salah satu impian yang menunjang hidup kita gitu ya. Nah, dari situ kita mulai pikirkan, realistis nggak ya? Gaji saya sekian. Kira-kira kalau beli mobil akan menyiksa saya atau malah menambah baik saya misalnya gitu. Nah dari situ difilter aja. Ya mungkin memang sih kalau sendirian mungkin agak bingung ya. Mungkin butuh konsultasi, ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi biar tahu arahnya harus gimana. Itu juga penting sih dari baca-baca konten segala macam. Nah itu paling nggak kita tahu nih impian kita apa. Jadi kita bisa memfilter. Kira-kira kita pilih mau mana yang kita prioritaskan. Kita wujudkan duluan gitu. Gitu sih Pak. Oke, oke. Jadi teman-teman kalau sudah bisa tahu tujuannya apa, tadi mungkin sudah sempat disampaikan ke Cece ya. Kalau bisa yang spesifik, kemudian tadi ada target waktu ya gitu ya. Terus habis itu Ya. kalau seberapa kaya itu artinya memang bisa di apa ya, bisa disebut Ukur. angkanya gitu ya. Ya Mungkin entah bisa diukur. diukur betul. Jadi artinya terkumpul sekian juta atau mungkin terkumpul dalam waktu berapa lama mungkin gitu ya. Jadi artinya ada Ya angka betul. bisa diukur. Oke. Nah, Ya. sekarang kalau sudah tahu tujuannya, terus kemudian tadi sempat juga Coach Cici mengatakan, oh ya mungkin kita bisa nabung dari sebagian dari penghasilan kita. Nah, ini kan kalau ngomong-ngomong nabung, eh, dulu mungkin konsep nabung zaman ya mungkin 20-30 tahun lalu kayaknya sih masih oke gitu ya. Tapi sekarang ini sudah banyak teman-teman yang mengeluh bunga nabung ini kan yang maksudnya identik dengan oke lah kita taruh duit di tabungan atau mungkin deposito lah mirip-mirip pokoknya intinya di bank. Nah, kalau dulu mungkin 20-30 tahun yang lalu itu bunga deposito itu bisa belasan persen gitu ya setahun. Nah, tapi kalau sekarang ini kan cuma
ya kita ambil contoh salah Besar satu ya, bank besar gitu ya, 3,5%. BCA, itu aja cuma paling 3,5 itu aja suku bunga BI. Kalau Iya. kayak sekelas BCA yang udah banyak gitu ya nasabahnya, bahkan BCA aja ngomong ini kebanjiran duit cash gitu ya, Hmm. itu bahkan di bawah 3% gitu loh. Nah, Ya. setahun bukan sebulan. Nah, ini kalau cuma nambah segitu kan kayaknya keburu gitu untuk Iya, betul. nabung dengan mencapai tujuan kita. Nah, ini apa ada cara lain nggak ya gitu? Terus cara lain itu yang seperti apa gitu, kalau menurut Oke, Coach Ceci? kalau nabung itu kan sebenarnya lebih kepada kebiasaannya ya Pak Alim ya. Hmm, Jadi bukan hmm, kita kayak zaman dulu, betul. Kalau zaman dulu taruh di celengan gitu ya. Kalau hmm, sekarang lebih ke membangun kebiasaannya dulu. Jadi buat teman-teman mungkin yang selama ini nggak pernah menyisihkan atau nggak pernah bisa nabung, itu bisa diawali dulu dengan nabung dulu aja di rekening bank misalnya. Itu paling 3 bulan pertama lah. Misalnya punya target nabung 3 juta per bulan misalnya ya, dari gaji 10 juta gitu. Itu 3 bulan jalan sudah terlaksana, baru nih belajar-belajar tentang instrumen investasi yang lain supaya lebih bertumbuh. Jadi kita udah punya konsistensinya dulu. hmm, Itu targetnya itu itunya dulu. Soalnya kalau langsung investasi biasanya bulan-bulan awal semangat ya, investasi investasi gitu kan. Nanti bulan 3, 4, 5 ada kebutuhan, kita ambil lagi investasinya, dijual lagi gitu. hmm, Yang sering terjadi kan oke. kayak gitu. Jadi tidak konsisten. Nah, pada akhirnya pada akhir tahun kedua tetap aja investasinya berantakan, tabungan juga nggak ada karena tadi tidak Hmm, konsisten. Nah, hmm, jadi nabung tujuannya untuk konsistennya aja dulu. Konsisten, oke, bisa nabung 1 juta tiap bulan selama 3 atau 6 bulan berturut-turut. Oke, sekarang dalam 6 bulan itu belajar instrumen investasi. Jadi mulai dari yang paling sederhana kayak deposito tadi, terus naik lagi ke misalnya reksadana, pasar uang gitu ya. Itu kan memang butuh uang, butuh waktu untuk belajar itu. Jadi nggak bisa tiba-tiba ngerti, memang harus kadang-kadang harus trial juga kan biar tahu reksadana kayak apa, ya kita harus nyoba beli kan biar tahu oh hmm, reksadana tuh kayak gini gitu ya. Terus juga naik lagi mungkin ke SBN, surat berharga negara, kayak kemarin ada obligasi ORI atau SR gitu ya. Mungkin mau nyobain ya boleh-boleh aja. Jadi biar tahu kan, oh ternyata kalau taruh di sini cuma berkembang jadi sekian gitu. Nanti udah ngerti lagi, naik kelas lagi sampai misalnya ke saham gitu ya. Kalau sudah kenal saham, bisa aja kalau merasa cocok di situ karena kan namanya instrumen investasi tidak semua orang cocok juga. Jadi lebih ke cocok-cocokan ya, bukan ke harus investasi ini yang terbaik. Sebenarnya konsepnya nggak seperti itu juga sih. Kalau memang cocok dengan profil resikonya, ya silahkan. Maksudnya dicoba gitu ya. Kalau misalnya merasa nyaman di investasi itu, yang penting kan namanya investasi pasti ada resiko ya Pak ya. hmm, Dan hmm, kalau gitu. kita bisa menerima resiko itu, silahkan aja dan kita nyaman gitu ya. Misalnya kayak di investasi saham atau mungkin trading saham gitu. Kalau kita bisa menerima cut loss misalnya 5%, ya nggak masalah. Dan kita merasa enjoy dengan itu, ya jalankan aja. Tapi kalau kita merasa, wah saya kalau harus buang duit 5%, eman-eman lah. Ya berarti mungkin nggak cocok di saham misalnya gitu. Jadi memang tergantung Hmm, kitanya juga. Tapi semakin orang belajar, pastilah ada nanti kecocokan baru gitu ya. Kayak dulu saya pertama kali kenal saham itu 2017 Pak Halik. hmm, Dulu saya hmm, sama antipatinya dengan orang lain, bilang saham itu judi lah, harus ngeliatin monitor tiap menit gitu ya. Kan dulu ngertinya hmm, gitu ya hmm, kalau saham. ya, Ternyata setelah belajar tidak sepolos itu, maksudnya nggak seperti yang di orang bilang gitu sebenarnya ya hmm, kalau sudah hmm, ngerti. Jadi memang semakin kita banyak belajar ya semakin luas juga pandangan kita. Tidak terlalu sempit, nggak bilang oh trading itu pasti rugi atau saham itu judi gitu ya. hmm, Tinggal hmm, kalau memang kita tertarik di situ ya pelajari lebih dalam. Ntar lama-lama akan menemukan sendiri yang kita nyaman di mana. Termasuk di saham kan itu luas banget ya. Ada hmm, trading, ada invest, bahkan trading pun dibagi lagi. Ada yang scalping, ada yang harian, ada yang swing gitu kan. Tinggal ya, kita ya, cocoknya di mana gitu. Kalau merasa kita hmm, nyaman di scalping ya silahkan aja kalau punya waktu, hmm, punya ilmu gitu kan. Tapi kalau kitanya sibuk kerja, nekat scalping ya mungkin bisa dibilang kayak bunuh diri juga gitu kan. Ilmunya ya, nggak ada, waktunya nggak ada, tapi nekat gitu misalnya. hmm, hmm, Gitu ya, tapi namanya orang tetap mencoba itu perlu sih ya Pak ya. Maksudnya kadang-kadang kita kan kalau cuma dibilangin doang nggak nurut tuh, harus ngerasain dulu. hmm,
Mhm, Misalnya mhm, nyobain invest saham, oh ternyata rugi, oh gini tuh rasanya rugi gitu ya. Oh trading, mhm, oh untung, oh ternyata gini rasanya biar untung, nah gitu kan. Dari trial-trial itulah, saya juga trial banyak paling dari yang rugi puluhan juta sampai untung puluhan juta pun mengalami dari itu. Tapi dari situ banyak belajar juga gitu. mhm. Jadi Oke, teman-teman oke. semakin banyak belajar, nanti akan mengerti kalau udah punya habit nabungnya tadi, yang pertama, akan merasakan, oh saya akan cocok di investasi ini gitu ya. Atau kalau teman-teman Mhm, merasa terlalu takut dengan resikonya, bisa bagi-bagi kan namanya ada diversifikasi. Jadi mhm, kita mhm, punya uang 100 juta, nggak semuanya nyemplungin di saham misalnya. Ada yang di mhm, reksadana juga, ada yang sebagian di obligasi mungkin, ada yang sebagian di deposito juga nggak jadi masalah. mhm, Tinggal kita pahamin aja ekonominya kayak tadi Pak Halim sempat bilang kalau sahamnya lagi pada anjlok semua, duitnya dikemanain gitu kan. Itu bisa kita switching juga ke instrumen yang lebih aman, tergantung mhm, pengetahuan kita. Gitu Pak Halim. mhm. Oke, oke. Oke, ini berarti artinya dana untuk investasi ini luas sekali gitu ya, bisa Ya, luas banget. macam-macam ada reksadana, tergantung kecocokan dengan profil resiko gitu ya. Nah, ngomong-ngomong kalau ini balik lagi tadi ke tabungan gitu ya. Jadi setelah habitnya terbangun, sudah biasa untuk menabung. Nah, ini apakah untuk investasi ini Hmm, punya porsi tersendiri atau menggantikan porsi yang tadi kita tabung terus kita cemplungin ke investasi gitu ya? Kita masukin Oke, investasi atau gimana ya kalau pandangan Coach? ya. Kalau nabung tadi itu kan dalam artian kita nabung tapi belum investasi ya, yang bangun habit tadi Hmm, itu lagi. Karena betul, kan kita baru betul. nyoba nih, jadi belum punya investasi sama sekali, cuma uang di rekening aja. Mhm, Nah, dengan kita belajar, ada yang namanya dana darurat. Dana darurat itu uang untuk kita jaga-jaga kalau something happen gitu ya. Itu mhm, tetap kan posisinya di rekening. Jadi kita walaupun akhirnya sudah kenal investasi, jangan rekening itu sampai nol misalnya. Benar mhm, semuanya diinvestasikan. Tapi taruhlah sebagian, misalnya 5 juta, 10 juta, sesuai kebutuhan aja ya. Itu tetap di rekening. Tapi sisanya diinvestasikan ke instrumen yang dirasa cocok atau dirasa penting gitu ya. mhm, Gitu. Jadi mhm, di oke, oke. rekening tetap ada, tapi porsi yang sebagian besar itu diinvestasikan. Nah, jadi di rekening tadi kalau dirasa udah cukup dana daruratnya nih, misalnya kan contoh single gitu ya, dana daruratnya itu biasanya 3 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau Mhm, misalnya pengeluarannya 3 juta, berarti 9 juta ya di rekening. Nah, kalau itu mhm, sudah terkumpul, sisanya bisa masukin ke investasi. Jadi kalau misalnya udah kekumpul nih, tiap bulan bisa menyisihkan 5 juta, ya masukin aja semua ke investasi, nggak jadi masalah. Toh sudah ada uang cadangan 9 juta tadi, mhm, gitu. mhm. Oke, ini berarti tadi ada satu tips penting kayaknya ya. Jadi dana darurat itu sebaiknya 3 kali dari pengeluaran bulanan Ya, gitu ya. itu Setelah beda-beda ya, itu Pak Halim ya. beda-beda ya. Oke, oke. Jadi Tergantung mungkin bisa kita, di tergantung oke. usia, tergantung status juga. Mhm. Hmm. Kalau Oke, udah oke. nikah, Jadi udah punya anak, pasti butuh lebih banyak lagi. butuh lebih banyak. Oke, oke. Ya, jadi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu ya. Ya, Oke. Nah, sekarang kalau misalkan oke kita udah nabung, kita udah tahu, oh ya kita udah mulai coba investasi gitu ya. Nah ini kan sekarang tuh zaman sosmed banyak teman-teman yang eh, karena keseringan lihat sosmed gitu ya, entah IG, entah Facebook lah, ngeliat teman-temannya kok pada sukses gitu, pamer ini, pamer itu dan ya, sebagainya lah. Makanya ada istilah flexing yang terakhir-akhir ini. ya, Semua itu maunya cepet gitu, mau mau cepet ya. kalau bisa ngumpul. Kok sih itu 2 tahun aja udah bisa kayanya segitu gitu. Investasinya apaan gitu. Nah, ini eh, apa memang investasi itu seperti itu bisa bikin orang cepet kaya gitu? Atau Oke, seperti apa gitu ya? Hmm. ya. Kalau dibilang seperti itu membuat cepat kaya, itu gini. Pertama, dibilang mungkin apa nggak mungkin, ada kemungkinan ya. Jadi kita Hmm. nggak bisa nutup mata juga. Waktu 2020 banyak orang iseng naruh di Bitcoin gitu ya, di Hmm. Doge dan segala macam, hanya Hmm. 100.000 bisa jadi 10 juta gitu. Itu bisa Hmm. dibilang beruntung. Ada Hmm. momentum waktu yang tepat, pemilihan instrumen yang tepat, gitu kan. Artinya ada keberuntungan juga, dan itu bisa jadi hanya terjadi sekali gitu.
Mhm. Jadi kalau dibilang cepat bisa, tapi syaratnya itu tadi, instrumennya tepat, timingnya tepat, dan kalau boleh juga powernya juga ada. Gitu kan kita sama-sama masuk di instrumen yang sama, yang satu 100.000, yang 110 juta, sama-sama naik 100% kan beda ya dampaknya ya. Ya, dampaknya Baik. betul. Jadi kan tergantung timing tadi, timingnya, instrumennya, dan powernya. Itu. Nah, tapi Hmm. kalau ditanya apakah pasti cepat, nah bisa dibilang 99%-nya tidak gitu. Karena kan tadi hanya 1% yang beruntung ya. Nah, Mhm. jadi kalau Mhm. mungkin teman-teman banyak yang flexing, itu kan kita hanya ngelihat hasil. Hasil pun Mhm. belum tentu benar sebenarnya ya Pak Halim ya. Mhm. Artinya dia pamer beneran nggak nih hasil dari investasi itu yang dia bilang. Apakah Mhm. jangan-jangan dia disupport orang tua misalnya. Atau dia Mhm. dari Mhm. hasil yang lain. Atau bahkan minjem duit dari mana gitu kan kita nggak tahu. Mhm. Ya, Yang kita oke. lihat kan hanya kulit luarnya doang. Kalaupun memang Mhm. benar dia kaya dari misalnya dari investasi saham gitu ya, Mhm. kalau memang dia benar, harusnya waktu kita ajak ngobrol, misalnya kita tanya, dia bisa jawab dengan jelas bagaimana itu bisa terjadi gitu. Mhm. Bahkan kan banyak juga orang yang kayak mendadak begitu, bahkan bingung juga dengan keadaannya dia sendiri misalnya. Kok bisa? Saya juga Mhm. nggak tahu. Waktu itu saya cuma taruh saham uang 10 juta di saham A, tiba-tiba dia yang banyak misalnya. Kayak gitu juga kan keberuntung lagi, balik lagi ke beruntung ya. Tapi kalau yang Oke. benar-benar secara konsisten, itu kan butuh pengalaman, butuh waktu, butuh trial error yang panjang gitu ya. Jadi kalau teman-teman berharap cepat, itu kemungkinan berhasilnya hanya 1% sebenarnya, kalau bisa dibilang ya. Oke. Gitu. Oke. Butuh tiga hal itu Ini tadi, Pak. Ini berarti mungkin kalau kita ketemu orang yang mungkin cepat kaya, ya itu antara tadi kan mungkin ada dukungan orang lain, atau Hmm. mungkin itu hanya yang ditampilkan, atau dia termasuk golongan yang beruntung 1% tadi gitu ya, Iya, yang bisa bahkan bisa aja, bisa eh, aja. kok bisa ya saya bisa beruntung gini gitu ya, oke. Heeh. Nah, tapi sekarang kalau gitu kita harus bicara 99% ya nih, yang teman-teman Oke. semua kebanyakan eh, ada nggak atau gimana ya cara supaya secepat itu gitu? Oke, katakan nggak secepat mereka yang 1% deh, paling nggak separuh lebih cepat ya, separuhnya deh kecepatannya itu ada caranya nggak sih, Bu? Oke, kalau masalah kecepatan itu sebenarnya Hmm. korelasinya dengan kemampuan kita belajar juga. Hmm. Jadi artinya Oke, apa? kemampuan Kalau belajar. kita misalnya mau tahu yang cepat, kita kan harus cari tahu yang cepat itu apa gitu ya. Misalnya gini, kita analogikan ya Pak ya. Misalnya kita ngelihat tetangga kita, kok bisa dari Jakarta ke Surabaya hanya 1 jam misalnya. Hmm. Nah kita tanya dong, kamu naik apa gitu? Oh saya naik pesawat. Tadinya saya nggak tahu pesawat itu apa misalnya gitu. Hmm. Kan jadi belajar, oh ternyata bisa ya naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya hanya 1 jam gitu. Caranya gimana? Oh saya harus ke bandara gitu misalnya. Nah ini sama juga dengan investasi. Kalau ada yang berhasil dan dia termasuk golongan 99%, kita kan Hmm. tanya, kamu investasinya apa? Kok bisa gitu? Oh ternyata saya harus pelajari teknik ini, saya harus misalnya kayak di saham contohnya, kita belajar fundamentalnya, kita pilih saham yang tepat, yang harganya salah harga, harganya lagi koreksi misalnya, Hmm. tapi Hmm. perusahaannya labanya terus bertumbuh gitu kan. Jadi kan harus cari tahu itu. Cari tahu Hmm. itu dan harus masuknya kapan. Oh ternyata pas sebelum terbit laporan keuangan misalnya. Itu kan semua Hmm. didapat dari belajar gitu. Nggak bisa tiba-tiba Hmm. asal masuk gitu kan. Nah dari situ juga kita tinggal duplikasi aja. Kita pelajari caranya. Oh ternyata kalau Hmm. dia bisa kaya dari saham nih secara cepat Hmm. gitu ya. Maksudnya di golongan Ya. 99% ya. Berarti kalau dia bisa, saya pun ada peluang untuk itu. Tinggal belajar gimana caranya. Asalkan saya mau dan saya merasa cocok, harusnya bisa. Walaupun mungkin tingkat keberhasilannya pasti berbeda ya. Gitu. Jadi Hmm. misalnya tadi si dia kaya dari saham nih, saya cari tahu caranya gimana. Oh caranya cari begini begini begini. Oke, dapat yang mirip, coba masuk. Siapa tahu malah saya bisa lebih kaya dari dia. Siapa tahu kan? Nggak tahu juga. Gitu. Oke. Oke. Jadi intinya Oke. lebih kecepatan belajar juga sih Pak. Oke, jadi ini ada kaitannya dengan kecepatan belajar juga, kemudian tadi pemilihan apa instrumen investasinya mungkin gitu ya, terus Ya. timingnya juga gitu ya. Oke. Nah ini mungkin bagi teman-teman yang join, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman bertanya.
ada fitur untuk bertanya ya, ada yang biasanya di pojok kanan bawah itu ada yang kayak tanda tanya gitu. Nah itu mungkin boleh diketik di situ, karena kalau di komen nanti takutnya ketutup dengan yang lain, kita nggak sempat ngeliat gitu ya. Nanti mungkin kalau kita bisa bahas, kita akan coba bahas gitu ya. Oke. Nah, eh, selanjutnya kok ini kan tadi mungkin banyak disebut gitu ya, saham gitu, reksadana gitu dan sebagainya. Nah, eh, kalau mungkin ini kan masing-masing ada resikonya ya. Mungkin sebagian teman-teman ada yang takut gitu, ada yang berani dan sebagainya. Eh, Kira-kira eh, instrumen investasi yang umum lah, yang gampang diperoleh gitu, dari yang paling aman sampai yang mungkin paling berisiko itu eh, eh, apa aja ya gue ya. Jadi teman-teman tuh punya bayangan, oh kalau saya mau investasi itu harus investasinya di sini gitu, sehingga teman-teman bisa menyesuaikan dengan profil risiko masing-masing gitu. Ya, oke. Jadi ada istilah di dunia investasi itu namanya risk dan return ya. Jadi resiko dan imbal hasil. Hmm. Ya, ada istilahnya high risk, high return. Jadi semakin dia beresiko, kemungkinan imbal hasilnya juga semakin tinggi. Hmm. Nah, jadi kalau teman-teman dari pemula atau baru mulai, bisa mulai dari yang paling rendah dulu. Yang sudah pasti kalau resikonya sangat rendah, hasilnya pun pasti sangat rendah. Fair ya istilahnya ya. Hmm. Jadi paling gampang ya dari deposito. Itu yang sudah kita kenal dari zaman dulu ya, dari zaman orang tua kita juga. Walaupun kondisinya hanya 3%, tapi uang kita kan aman gitu. Ya Hmm. ibaratnya kita mau berharap apa kalau sudah pasti uangnya udah nggak akan berkurang gitu. Dapat 3% kan sudah untung biar gimana pun. Hmm. Nah, nanti dengan belajar lagi, naik lagi, apa ya yang bisa 5%? Oh, ternyata ada reksadana pasar uang misalnya. Dicoba reksadana pasar uang. Oh, ternyata ada loh yang 7% reksadana pendapatan tetap. Belajar lagi. Oh, ada ternyata yang 10%. Tapi kan yang namanya kayak gitu itu return itu tidak pasti ya. Namanya investasi nggak ada kepastian. Hanya rata-rata dari data historis. Misalnya 10% reksadana campuran. Itu rata-rata bisa aja kalau sekarang kita masuk lagi beruntung, ekonomi bagus, naiknya bisa 15-20% misalnya. Tapi Hmm. kalau kebalikannya ekonominya buruk ya bisa aja minusnya 10%. Tapi kalau kita ambil time frame jangka panjang, tetap aja misalnya 10% rata-rata per tahun gitu. Hmm. Nah terus naik lagi apa yang 15%? Oh ternyata ada reksadana saham misalnya. Terus naik lagi 20%. Ada di saham sendiri. Naik lagi ke misalnya bahkan ke 100%. Apa itu? Misalnya kripto. Hmm. Ada lagi yang naik lagi apa itu misalnya yang kemarin sempat viral itu yang judi-judi online gitu kan itu juga Oh, bisa dapat binary option. 1000%, Hmm. nah gitu-gitu ya benar Hmm. option bisa aja dapat ribuan persen tapi Hmm. kemungkinan hilang 100%-nya pun ada gitu. Oke. Jadi tinggal seberapakah kita siap, ibaratnya kalau kita mau nyoba boleh apa enggak, boleh-boleh aja selama kita siap kalau uangnya hilang gitu. Iya Hmm. kan? Kalau kita mau nyoba, ibaratnya ini penasaran kan, kita nyobalah 100.000 aja gitu, hilang ya udah gitu. Kalau jadi 1 juta kan kita beruntung gitu misalnya. Ya udah kalau mau Oke. coba silakan. Cuma pada akhirnya namanya orang itu kan ada namanya greedy ya Pak. Hmm. Hmm. Jadi semakin kita mencoba, kita sekali menang nih, biasanya tambah serakah tuh. Masukinnya lebih banyak Hmm. lagi, banyak lagi. Hati-hati sama jebakan kayak gitu. Hmm. Jadi Hmm. kalau kita sudah merasa aktivitas sehari-hari terganggu, biasanya kita sudah masuk ke tahap greedy itu biasanya. Hmm. Nah, Oke. itu. Jadi teman-teman ya sebetulnya profil resiko terus cari tahu aja ada orang yang bisa untung berapa banyak dari mana, gimana caranya. Belajar kan nggak ada salahnya juga. Tinggal kembali ke kita. Berani apa enggak gitu. Oh, oke, oke. Jadi artinya tadi ya resiko sebanding dengan returnnya gitu ya. Ya, Kalau memang high risk tentu bisa high return dan sebaliknya. Nah, tergantung teman-teman toleransi resiko atau istilah bisa menerima resiko yang mana gitu. Tapi iya. Coach Cece lebih melihatnya adalah kita pikirin dulu resikonya, baru kalau kita cocok, baru kita masuk gitu ya, bukan bikin returnnya gitu ya, untuk Ya, menghindari betul, betul, serakah, betul. kira-kira gitu ya. Iya, Oke, betul. Jadi kita harus siap dulu nih. Jangan siap menang tapi nggak siap kalah. Itu kan namanya oke, belum apa kurang dewasa ya istilahnya ya kalau kurang gitu ya. dewasa, oke, oke. Jadi investasi pun perlu kedewasaan gitu ya. Ya, Oke, betul oke. banget. Hmm. Nah, ini mungkin kebetulan tadi ada teman-teman yang nanya juga,
dari Roberto ya. Eh, Sekarang kalau misalkan antara income dan saving gitu ya, kira-kira kalau menurut Coach Cece, mana yang mungkin prefer untuk diperbesar ya? Apakah kita lebih fokus memperbesar saving atau kita fokus memperbesar income? Nah ini Oke. pertanyaan yang menarik juga gitu. Mhm. Oke, jadi kalau saving itu kan sebenarnya kaitannya erat sama income ya. Jadi nggak Oke, mungkin kita bisa saving besar kalau income-nya kecil. Kan logikanya oke, begitu. oke. Jadi Berarti otomatis ya sudah pas. Nah, ini kayaknya artinya maksudnya kalau memperbesar saving artinya menekan expense. Saya oh, tangkapnya oke mungkin oke oke oke. begitu gitu ya. Maksudnya Jadi antara hemat sama income gitu ya. iya, Maksudnya ya. antara saya Oke oke fokus oke. perbesar income karena untuk perbesar income ini kan misalkan butuh modal gitu ya. Misalkan kalau bisnis gitu kan kita keluarin modal lebih, mungkin income akan lebih gede gitu. Tapi Ya, betul ada betul. satu sisi yang daripada kita ekspansi, kita mendingan nekan cost gitu, misalkan gitu. Nah ini Ya. kalau ke CC pandangannya seperti apa ya? Ya, jadi sebenarnya kalau seperti itu ya, kalau dibilang lebih baik mana, itu tergantung kondisi juga. Hmm. Pertama, kita harus lihat kondisinya tadi. Kalau dalam bisnis kan kita juga nggak bisa hanya sekedar cari income gitu ya. Kalau memang ada cost yang berlebihan, maksudnya kita ada banyak pengeluaran yang tidak perlu, kan itu kita harus potong-potong dulu. Jadi Hmm. kurangi, kitanya juga harus evaluasi kan. Idealnya tentunya ya balance. Jadi ketika kita income-nya bertambah, terus juga saving-nya bertambah, alias pengeluarannya juga ditekan sebisa mungkin gitu. Hmm. Tapi tidak menutup kemungkinan namanya kalau kita sudah berusaha, udah dapat income lebih besar, ya pastilah ada namanya self reward kan wajar lah ya. Selama Hmm. masih dalam batas normal, nggak masalah gitu. Kita pengeluarannya misalnya biasanya 1 juta dengan gaji 5 juta, misalnya pengeluarannya 4 juta, gaji 5 juta gitu ya, berarti bisa saving satu Hmm. juta. Ketika kita income-nya jadi 10 juta, apakah kita pengeluarannya harus tetap 4 juta? Kalau memang bisa, kenapa tidak gitu? Malah lebih bagus kan, kita bisa savingnya malah jadi 6 juta gitu. Tapi pada Hmm. faktanya kalau itu tidak memungkinkan, akhirnya pengeluarannya jadi 5 juta, 6 juta pun nggak masalah. Toh savingnya meningkat. Dari yang tadinya Hmm. 1 juta bisa jadi 3 juta, jadi 2 juta gitu. Jadi pada intinya income-nya bertambah, savingnya juga harus bertambah. Yang hematnya tadi sebisa mungkin juga tetap berhemat. Jadi balance lah istilahnya. Hmm. Jangan juga kita terlalu ngoyo-ngoyo kerja tapi nggak menikmati sama sekali misalnya. Itu kan Hmm. nanti kesehatan mental juga terganggu. Begitu. Jadi Hmm. memang balance. Ya kalau memang kita tidak memungkinkan untuk naikkan income saat ini karena memang kemampuan kita terbatas, ya banyakin dulu hematnya tadi. Hematnya diusahakan dulu sambil berproses kita belajar dulu nih hal baru gimana caranya biar naikin income, entah itu pakai penghasilan tambahan, kerja sampingan misalnya, atau kita mengupgrade diri kita nih gimana biar kita gajinya lebih tinggi misalnya kayak gitu. Ya itu butuh proses ya, Oke. memang nggak bisa instan ya Pak. Oke, oke. Ini artinya kalau saya tangkap memang idealnya adalah meningkatkan income sekaligus untuk memperbesar saving gitu ya gitu. Ya, Tapi artinya kalau kita sebelum meningkatkan income tentu kita harus bisa melakukan saving dulu yang benar, baru baru hasil saving itu bisa digunakan untuk mungkin modal untuk ya upgrade, untuk betul meningkatkan betul. income dengan berbagai macam cara gitu ya. Entah Ya betul investasi, Pak. entah belajar, Mm-mm. entah macam-macam itu kan butuh modal artinya gitu ya. Jadi mungkin sekaligus menjawab prioritasnya adalah kita harus savingnya benar dulu, baru kita bisa lebih gampang untuk meningkatkan income kira-kira gitu ya, Ko ya. Ya betul 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 banget. Betul. Cara Oke, savingnya harus oke. benar dulu. Cara Gitu. savingnya harus benar dulu, baru kita bisa ningkatin income. Oke. Nah, Ya, uh, sekarang kalau balik lagi ke investasi gitu ya tadi. Nah, ini kalau kita sudah investasi, kemudian tadi ada yang reksadana lah, pasar uang, campuran, kemudian saham dan sebagainya. Nah, ini kalau kita misalkan melihat dari sisi risiko gitu ya. Kalau yang nggak beresiko, oke lah, orang mungkin dengan gampangnya ya udah masuk atau nggak terlalu banyak risiko gitu. Nah, tapi kalau sesuatu yang beresiko gitu, misalkan kayak reksadana saham lah, atau mungkin di sahamnya sendiri, atau bahkan di tadi yang kayak binary option dan sebagainya, itu uh,
bagaimana ya kita mengelola mungkin resikonya juga atau bisa menyiapkan sesuatu untuk supaya kita nggak menerima resiko sebesar itu apa yang kita perlu siapkan ya kira-kira? Oke. Tadi kembali ke juga ke ilmu ya. Jadi Hmm, meningkatkan ilmu itu. Jadi intinya kan sesuatu itu sangat beresiko karena kita tidak menguasai medannya gitu. hmm, hmm, Ya kan ibaratnya kita mau melakukan something olahraga apa gitu yang ekstrim, kalau kita sudah melakukan itu berkali-kali dan jadi terbiasa kan resikonya pasti lebih rendah daripada orang yang hmm, pertama hmm, kali gitu ya. Jadi kita tingkatkan ilmu dulu itu tadi. Jadi semakin sering kita pengalaman, pasti resiko kita lebih bisa minimalisir. Tapi tetap kita juga harus membatasi resiko dengan hal-hal yang memang harus kita lakukan. Misalnya kalau kayak di saham, kita udah pilih saham A nih, kita udah invest sekian gitu ya. Ternyata prediksi kita salah. Misalnya kita udah pilih saham hmm, A yang menurut kita fundamentalnya bagus, hmm, ternyata dalam berjalannya waktu fundamentalnya berubah jadi jelek. hmm, Ya kita harus terima kenyataan untuk mengaku salah. Terus ya udah jual jual rugi pun sebenarnya nggak rugi. Maksudnya jual rugi daripada jual ruginya nanti turun lebih dalam lagi gitu loh. Jadi hmm, ada namanya pembatasan risiko. Kalau di saham kan ada istilah stop loss dan segala macam ya. Tapi lebih kepada kitanya pun harus mau mengakui kalau pilihan kita salah atau strategi kita salah gitu. Dan itu bisa aja hmm, terjadi, dialami semua orang, bahkan orang-orang expert sekalipun ya. Itu juga bisa gitu. Yang penting kitanya sudah tahu, punya disiplin, namanya disiplin aturan, rulesnya kita. Misalnya kalau saham ini turunnya mungkin sudah 5% atau 10%, ya udah kita lepas dulu karena kita udah tahu kalau dia udah masuk downtrend parah misalnya. Dan hmm, kondisinya kita tidak memungkinkan untuk nambah dia. Kalau di investasi kan bisa sebenarnya pakai average down gitu ya. Kita nambah hmm, ketika dia diskon. Cuma masalahnya apakah kita nambah itu resikonya lebih kecil daripada kalau kita cari saham lain yang lebih berpotensi misalnya. hmm, Nah, misalnya kayak gitu. hmm, Jadi ya kita belajar, juga kita harus punya aturan-aturan khusus. Jadi dari belajar itu kita bisa punya aturan tadi. Kalau sahamnya ternyata udah jelek ya kita harus mau untuk cut loss. Jangan ditahan-tahan kan kebanyakan orang gitu ya. Menganggap hmm. wah saham ini tuh blue chip nih bagus gitu. Tapi sekarang turun udah 50%, nanti juga naik lagi. Nantinya kapan? Kita nggak pernah tahu. Ya kan masalahnya itu. Oke, oke. Jadi ini artinya kuncinya lebih ke ilmu ya, termasuk Ya, ilmu sebaiknya saat kapan atau mungkin di mana kita cut loss, kapan kita ya, harus hold, kapan kita harus masuk gitu ya. Ini kuncinya berarti semuanya ada di ilmu. Jadi ilmu ini termasuk bagian dari investasi gitu ya, ya, investasi yang betul, betul. mungkin wujudnya mungkin nggak kelihatan secara angka tapi lebih ke jangka panjang gitu ya. Karena dengan investasi ilmu kita bisa memperkecil atau manage resiko gitu ya Risiko, kira-kira. ya. Nah uh, ini juga kalau misalkan ngomong-ngomong soal investasi saham gitu ya. So far kalau dari Coach Cece sendiri pengalamannya seperti apa ya? eh, apa kira-kira hal terberat yang mungkin Ko Cece pernah alami gitu ya kalau di investasi saham terus sejauh ini gimana gitu caranya mengatasinya gitu. Oke. Kalau dulu, karena saya ilmunya masih cetek, itu sekitar 2018, 2019 ya. Hmm, hmm, Jadi itu ngertinya dulu cuma sekedar nabung saham. Jadi itu hmm, kan dulu program nabung saham kenceng ya. Dan itu hmm, hanya ditelan mentah-mentah gitu. Jadi saham yang katanya bagus, yang blue chip gitu-gitu ya, tabung, 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 tapi nggak ngerti sama sekali tentang masalah fundamental dia kayak apa. Terus timing, teknikal juga sama sekali kosong, karena kan dulu anggapannya kalau fundamental itu ya hanya mikirin fundamental, teknikal nggak perlu gitu. hmm, Jadinya ya udah cuma masuk, 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 tambah turun, tambah turun, tambah turun gitu ya. Tapi masalahnya kan karena nggak punya ilmu dan nggak punya pengalaman, jadi otomatis kaitannya sama ke kesabaran. Apakah hmm, kita hmm, sabar sih nunggu saham itu turun 2 tahun, 3 tahun gitu kan? hmm, Pada akhirnya apa? Cut loss. Jual rugi hmm. setelah nabung sekian Oke. tahun gitu. Nah sebenarnya yang saya alami hal terburuknya sih lebih ke waktu nggak punya ilmu tapi masuk terlalu banyak di luar batas resiko yang bisa saya terima sebenarnya gitu. Oke. Jadi kalau kalau bisa dibilang sih dulu mungkin ada ya sekitar 40-50% lah bisa bilang kerugiannya. Loss-nya Itu oke, dalam oke.
dalam kondisi normal ya, artinya bukan waktu COVID. Kalau COVID kan itu kasus spesial. Jadi kondisi normal karena sahamnya asal-asalan pilih hanya sekedar dengar rekomendasi kanan kiri, nabung nggak jelas gitu ya. Akhirnya setelah saya sadar kesalahan itu, waktu itu kalau nggak salah sekitar 2019, jadi bersih-bersih porto, dah yang memang nggak beres buangin semua. Akhirnya mulai lagi dari nol, mulailah kelihatan hasil gitu ya. Maksudnya yang kemarin rugi itu udah sempat balik gitu, udah sempat balik. Terus kena 2020 yang COVID, yang Maret itu ya, yang ESG sampai 3.900. Waktu itu ya karena pengalaman belum terlalu banyak karena baru bangkit dari belajar ya. Seneng, tapi ada takutnya juga. Karena waduh kalau nggak balik lagi gimana gitu ya. Kan seneng tuh dulu BRI sampai 2.200 gitu. Masuk, di situ masuk. Cuma nggak berani full power karena kan belum pengalaman juga waktu itu. Jadi hanya misalnya ya budget 100 juta hanya masuknya 50 aja lah. Takut kalau turun lagi gimana gitu kan. Akhirnya 2020 akhir 2021 kan udah mulai rebound, balik ke normal ya. Itu keuntungannya kan bisa dibilang 100% gitu. Bangga tapi sedih. Karena kok kenapa dulu nggak berani ya? Ternyata ya memang harus proses belajar gitu loh. Jadi memang yang paling parah sih dulu malah sebelumnya COVID itu tadi yang berantakan, asal-asalan beli, nggak ngerti apa-apa ikutan kayak gitu. Tapi setelah mengerti akhirnya proses, oh ternyata harus begini. Oh ternyata kalau koreksi parah selama dia fundamentalnya baik akan balik lagi, makanya harus lebih berani kayak gitu. Itu pun ya proses belajar, Pak. Oke. Oke, nah jadi ini mungkin bagi teman-teman yang hadir juga malam ini termasuk bagian dari proses belajar ya. Ini mendengar sharing dari Coach Cece ini juga menarik. Jadi memang dengan belajar ini kita akan bisa lebih tahu gimana cara manage resiko yang tadi, menghindari sesuatu yang mungkin nggak diinginkan dan sebagainya gitu ya. Nah, oke. Nah, uh, sekarang ini sebagian teman-teman ini kan kebanyakan apalagi terutama yang main sosmed ini kan ya generasi milenial lah ya. Mungkin usianya ya 20, mungkin 30 tahun atau mungkin early 30 gitu ya. Nah, kalau menurut Coach Cece kalau mau investasi itu sebaiknya di usia-usia segini itu investasinya seperti apa gitu ya? Mungkin entah dari sisi cara atau mungkin apa yang harus dipilih dan sebagainya. Kalau menurut Coach Oke. Cici gimana? Ya, jadi sebenarnya kalau masalah usia ya, itu sebenarnya tergantung ke kondisi kita masing-masing. Jadi sebenarnya usia juga nggak bisa jadi tolak ukur pasti. Nah, tergantung kita ada apa nih di depan kita, rencana kita apa. Semakin banyak rencana, seharusnya kita malah semakin konservatif. Kenapa? Supaya resiko gagal rencana itu semakin kecil resikonya. Maksudnya gini, kalau misalnya kita punya rencana mau nikah 2 tahun lagi misalnya contoh. Kalau kita terlalu berani dengan ilmu yang seadanya, terus masuk ke saham, dan ternyata kita tidak beruntung, kalau beruntung sih nggak apa-apa ya, kalau tidak beruntung, kena krisis, kena resesi misalnya, sahamnya turun, yang terjadi apa? Nggak jadi nikah. Atau nikah tapi seadanya gitu kan, itu gara-gara kesalahan kita sendiri kan. Nah jadi lebih ke kita tuh punya rencana apa aja ke depan nih. Kalau kita masih kosongan, nggak tahu nih, saya mau ngapain, nggak tahu, belum ada pandangan. Ya nggak masalah, kita mau coba kripto, mau coba segala macam, silakan aja. Toh mencari pengalaman gitu ya. Tapi kalau di depan sudah banyak tujuan ya sebaiknya belajar lebih banyak dan ngerem. Kita jangan masuk dulu kalau memang kita belum yakin dan belum paham gitu. Karena resikonya semakin tinggi karena ada tujuan di depan. Kalau kita nggak ada tujuan terserah aja. Gitu. Jadi masalah di usia berapa sesuaikan aja. Ada juga kan orang yang 30 tahun tapi belum mikir nikah, belum mikir apa-apa, masih ya jalanin aja, ya silahkan mau coba ini dan itu nggak jadi masalah. Gitu. Jadi lebih ke tujuannya aja, Pak. Di depan ada apa? Oke. Jadi artinya lebih fokus ke ya itu tadi balik lagi ke tujuannya mau seperti apa sehingga itu akan menyesuaikan gitu ya. Ya, betul. Investasi kita akan seperti apa milihnya gitu. Oke. Nah, uh, sekarang kalau mungkin uh, balik lagi ke investasi saham gitu ya. Sebagian orang bingung ini uh, apa ini saat yang tepat ya buat saya mungkin investasi saham atau mungkin saya
ya udah stay dulu di deposito atau mungkin stay dulu di reksadana gitu mungkin atau reksadana pasar uang. Nah, kira-kira kalau menurut pandangan Coach Cece seperti apa gitu ya? Karena ada teman-teman yang ya ngerti sih memang reksadana pasar uang atau mungkin deposito aman gitu ya returnnya, tapi returnnya kecil gitu. Sedangkan mereka punya target yang sepertinya memang target ini nggak realistis kalau caranya hanya dengan menabung ataupun deposito gitu. Nah, kira-kira kalau menurut pandangan UCC kapan ya saat yang tepat untuk misalkan mulai pindah melirik investasi saham gitu? Oke. Eh, Pertama kita ya kembali ke ilmu tadi Pak ya. Selama Hmm, kita sudah paham, kita kan kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita punya target ini kita nggak bisa pakai reksadana. Berarti kan kita udah pernah belajar tuh. hmm, Berarti harus hmm, kita tahu nih investasi saham yang bisa mewujudkan itu. Berarti kita harus belajar lebih banyak tentang saham itu ya. Artinya hmm, kapan harus masuk? Ketika kita sudah siap. Karena kalau kita hmm, hanya masuk saja, misalnya ada orang bilang, coba aja dulu gitu ya, coba aja hmm, dulu gitu. Orang kan kemungkinan coba itu ada macam-macam. Ada yang hanya benar-benar nyoba 100.000 terus udah, nggak ngelanjutin. Ada yang nyoba tapi terlalu optimis. Langsung masuk semua hartanya dimasukin ke saham gitu kan. hmm, Nah, tinggal balik lagi ke dia udah siap apa belum untuk menghadapi namanya fluktuasi harga dan segala macam itu udah siap belum? Kalau udah siap ya silakan. Walaupun teman-teman mau nyoba nih mau ya udah masuk aja lah apapun resikonya yang penting saya belajar nggak apa-apa. Cuma hmm, ada resiko lain lagi yaitu rugi waktu bisa aja kan. Kan butuh hmm, waktu lagi untuk belajar. hmm, Maksudnya belajar sambil praktek itu kan butuh waktu juga sampai paham hmm, kayak yang saya alami dulu Pak. Ya dulu saya hmm, belajar sambil praktek, bukan belajar dulu baru praktek gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Rugi waktu, rugi uang juga gitu. Tapi kalau saya bisa mengulang lagi seandainya saya pengen ngulangin waktu gitu ya, saya akan hmm, belajar dulu di 2017 sampai benar ngerti tentang saham, hmm, 2018 baru saya masuk. Itu mungkin sekarang nasibnya akan beda jauh gitu. Jadi memang ya hmm. idealnya kalau ketika udah siap, kita udah punya ilmu, silakan masuk. Gitu. Tapi kalau teman-teman mau nyoba ya silahkan. Toh kalau belum ada tujuan yang jelas banget, butuh waktu 2-3 tahun, baru bisa paham bener sih. Oke, oke. Jadi memang ya ini butuh belajar, butuh waktu untuk proses dan mungkin pengalaman untuk mencoba gitu ya. Ya, Semakin banyak yang dicoba, mungkin akan semakin tahu mana yang cocok buat ya betul. diri teman-teman masing-masing gitu ya. Oke. Nah, eh, sekarang kalau melihat kayak ini berarti di mana-mana kuncinya ilmu gitu ya. Nah, ini kalau yang mau belajar gitu, sebaiknya harus belajar apa dan kemana ya cari ilmunya tadi gitu. Kalau dari Coach Cici seperti apa ya? Oke, kalau belajar kita bisa dari mana aja ya sebenarnya. Hmm, hmm, Nah, cuma biasanya tuh identiknya gini, Pak. Kita tuh belajar kan ada sama namanya sosok ya, orang. hmm, 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 Biasanya gitu. Kita misalnya mau belajar fundamental, ke siapa aja boleh, nggak jadi masalah gitu. Cuma hmm, biasanya kita akan menemukan sosok yang menurut kita itu bisa kita jadikan panutan, menurut kita ya. Bukan bukan hmm, menurut kebanyakan orang. Misalnya kita merasa, oh, misalnya saya belajar di Bitrate cocok nih, ya udah hmm, jalanin aja gitu. Atau saya misalnya contoh kalau fundamental saya cocok dengan gaya investasinya Pak Loking Hong misalnya atau hmm, gaya investasinya siapa, selama kita nyaman dan terbukti menguntungkan buat kita ya silakan silakan aja gitu. Jadi hmm, kita dari belajar random sekian banyak ilmu kita nanti akan mulai kelihatan nih, oh ternyata saya cocoknya misalnya ya di trading gitu, saya cocok di hmm, trading. Ketika belajar trading kan pasti akan ketemu banyak orang gitu ya, hmm, katakanlah influencer atau segala macam. Kita akan ngelihat, oh ternyata influencer ini nih menarik nih menurut saya bahasannya gitu ya. hmm, Kan kita akan ikutin lama-lama mengerucut jadi 1, 2, 3 orang doang. hmm, Akhirnya kita ikut kelasnya lah, kita ikut seminarnya gitu kan, biasanya kan gitu. hmm, Kita merasa cocok, ya udah ikutin gayanya selama kita cuan, kenapa harus pusing-pusing mikirin sekian banyak ilmu yang ada gitu. Walaupun hmm, bermanfaat, tapi kan pada akhirnya kita akan apa ya, intinya kembali lagi selama kita untung dan kita merasa nyaman dengan gaya yang sekarang, ya jalanin dulu sambil prosesnya mungkin siapa tahu nanti kemudian hari ketemu orang atau ilmu lain yang lebih menarik, yang lebih menghasilkan kan bisa aja.
Cuma Hmm. biasanya sih lebih ke style ya. Stylenya kita ikutin siapa gitu. Nanti itu Oke. kan terbentuk karakter kita nanti. Oke, berarti nanti seiring perjalanan mungkin akan ketemu style yang cocok gitu ya, mungkin buat Ya, buat diri masing-masing ya, karena tadi menyesuaikan dengan karakter masing-masing juga. Oke. Nah, eh, artinya ini sebenarnya banyak tempat untuk belajar gitu ya. Nah, kalau dari Koko Keuangan sendiri, apa ada mungkin selain dari IG gitu ya, mungkin ada sarana belajar gitu kok, mungkin entah seminar atau webinar. oke. Kalau Ah, webinar pernah sih beberapa kali kita buat hmm, itu topiknya memang lebih ke keuangan ya baru ya. Jadi ada hmm, dua topik itu tentang namanya detox duit. Jadi itu untuk orang-orang yang mengalami kesulitan, maksudnya ngatur duitnya. Jadi duit habis-habis terus, gak bisa nabung, punya banyak hutang gitu. Nah kita belajar di situ. Nanti tahap selanjutnya ada namanya webinar yang lain, itu namanya fondasi keuangan. Setelah hmm, hutangnya mungkin berkurang atau udah bisa nyatet keuangan, udah bisa saving gitu, baru belajar tentang fondasi. Jadi itu memang hmm, kita beberapa bulan terakhir ada, bahkan sampai ngeluarin buku juga sih kemarin. Jadi ada bukunya hmm, juga untuk mempelajari itu. Cuma memang kalau spesifik yang investasi masih proses ya. Untuk hmm, penyusunan materi, terus untuk bikin buku atau bikin webinar gitu. Sebenarnya ada juga kita ke arah sana nanti. hmm. Oke, oke, oke. Jadi mungkin bagi teman-teman yang eh, ya tadi itu ada kendala, gimana nih punya duit, ada penghasilan tapi mau dialokasikan kemana dan sebagainya, ini mungkin dari Kuku Keuangan bisa memberikan pandangan gitu ya di webinar-webinar yang lebih detail gitu ya. Oke, oke. Nah, ini mungkin bagi teman-teman juga yang kalau bingung juga nih kalau saham itu mau seperti apa, nanti boleh ikutin juga IG-nya Bitrade Elitiation ya. Bitrade_Elitiation itu juga kita kadang-kadang kita share juga mengenai saham-saham yang menurut kita juga bagus gitu ya. Dan lebih detailnya nanti bisa juga kontak admin kita, atau mungkin ya kita karena juga ada kebetulan ada seminar-seminar gitu ya, berbagai macam topik kayak memang spesifik di investasi saham, jadi mungkin teman-teman yang sudah punya apa ya, ilmu sebelumnya tentang pengelolaan keuangan dari keuangan dan sebagainya, ini kalau mau nyemplung ke saham boleh salah satunya kita, tapi tidak harus dari kita karena ilmu banyak sekali ya, termasuk keuangan tadi sedang menyusun materi juga mengenai investasi gitu ya. Nanti mungkin bisa dicek juga seperti Nah, apa kira-kira tips and lebih ke triknya cocok gitu ya tadi kayak. Pak ya. Lebih ke cocoknya Hmm, tadi. Kalau cocok dengan stylenya Bitrate ya ikutin aja. Yang penting cuan gitu kan. hmm, hmm. Yang penting bisa Oke, cocok dengan stylenya bisa sana. menghasilkan cocok ya. Oke, Nah, oke. Nah, ini karena waktu juga sudah mau mendekati jam 9 ya, nggak terasa kita hampir 1 jam ngobrol gitu. Nah, kira-kira mungkin dari Coach Cece ada tips dan trik yang mungkin aku rasa penting gitu ya untuk disampaikan ke teman-teman yang mungkin pemula ataupun advance gitu. oke. Boleh kok, silakan. Ya, secara general ya tentang pengelolaan Hmm, keuangan. Jadi pada intinya ya teman-teman pastikan syarat nomor satu itu pendapatan harus lebih tinggi dari pengeluaran. Itu mutlak, nggak bisa ditawar. Ya hmm, kalau itu belum terjadi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Target utamanya cuma menaikkan pendapatan, intinya cuma biar bisa saving gitu. Itu hmm, target utama. Ibaratnya main game itu level satunya harus achieve itu dulu. Cif dulu. Setelah itu Oke. beres, baru belajar tentang cara ngelolanya gimana sih, cara uh, apa namanya mengatur uangnya seperti apa, cara saving gimana, cara berhemat gimana Hmm, gitu kan. Setelah itu baru naik lagi belajar. Oh ada namanya dana darurat. Tadi kita udah bahas ya di awal-awal tentang hmm, dana darurat itu seperti apa. Lalu belajar lagi. Oh ternyata supaya mencapai tujuan biar lebih cepat kita harus berinvestasi. Nah hmm, investasi ada sekian banyaknya tadi yang udah kita obrolin. Pilihlah mana yang paling cocok, paling sesuai sama profilnya kita dan paling mendukung untuk mencapai tujuan kita gitu kan. Jadi tadi harus hmm, punya tujuan juga ya, sudah bisa nyimpen uang, sudah bisa mengelola uang, punya tujuan, wujudkan dengan berinvestasi. Jadi semuanya ya teman-teman proses belajar, ya semuanya butuh trial dan error, nggak jadi masalah kalau sekarang merasa insecure mungkin dengan keuangan sendiri, ngelihat orang lain jauh lebih sukses, ya mungkin startnya beda, mungkin waktu belajarnya juga beda, nggak masalah, fokus aja sama tujuan kita.
pasti bisa tercapai. Yang penting kita mau belajar. Itu Oke, aja Pak. oke, oke. Thank you, Mbak Cece. Ini tipsnya bagus sekali. Jadi ada urutannya tadi, intinya income harus lebih besar dari pendapatan supaya kita bisa saving. Nanti dari saving barulah kita mulai investasi, upgrade terus dengan ilmu sehingga akhirnya kita bisa mencapai tujuan tadi yang kita sudah tetapkan di awal gitu ya. Oke, Yes. thank you banyak Ya, kok sama-sama atas Pak. sharing-sharingnya malam ini. Kita dapat ilmu yang sangat bagus gitu ya dari Coach Cece, pandangannya termasuk pengalamannya gitu ya. Uh, jadi ini mungkin kita lain kali bisa ngobrol-ngobrol lagi kok untuk Oke, sharing-sharing tentang siap. hal-hal yang lainnya juga. Jadi teman-teman juga mendapat sesuatu yang positif gitu ya. Karena ini juga salah satu mungkin proses buat teman-teman yang lain gitu ya. Kita coba bagi apa yang kita sudah pernah pelajari dan apa yang kita pernah alami supaya teman-teman juga bisa ikutan belajar dan mengembangkan diri masing-masing gitu ya dengan cara salah satunya adalah investasi. Oke, thank you. Selamat malam kok. Ya, Terima kasih banyak atas sama-sama. waktunya. Thank you. Thank you Sampai ketemu juga. mungkin next time. Thank you teman-teman sekalian. Ya. Oke, kita sampai di sini.